sampai saat ini ada itu karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih kami yang akan masuk dalam ibadah Jumat ini. Kami percaya Engkau Tuhan yang beracara, Engkau Tuhan yang bekerja, Tuhan dalam setiap rumah-rumah kami. Di mana saat ini kami berada, kami tahu Tuhan jamah menyembuhkan kami, akan memberikan kami anugerah urapan-Mu. Dalam nama Yesus kami semuanya bersuka cita. Dalam hadirat-Mu kami bersuka cita. Dalam firman-Mu kami dimenangkan. Terima kasih Bapa, urapi kami semuanya. Kami mau menyenangkan hati. Haleluya. Amin. Mari kita nyanyikan pujian tak terukur kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Tebus dosaku tak terukur, kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Tebus dosaku, layakkah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah. Ke-mute Beria. Beria ke-mute. Oh iya. Dengan segenap jiwa layakkah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Kita nyanyikan pujian ini dari awal, tak terukur kasih Tuhan. Kasih-Mu Yesus, Kau telah mati gantikan diriku. Kau curahkan darah-Mu untuk tebus dosaku. Layakkah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa. Dipuji dan disembah dengan segenap hatiku. Layakkah Kau Tuhan, dipuji dan disembah dengan segenap jiwa ragaku. Aku kasih-Mu Tuhan.
hadapan kami juga jalan selalu, hadapan kami selalu kasih-Mu. Sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Pengorbananmu bagiku terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar sekali lagi kita katakan sungguh besar, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku. Akan selalu bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sungguh indah di mata-Mu. Kami sungguh mulia dalam pandangan. Kami berharga di mata-Mu Tuhan. Kami ada bukan apa karena kata orang, tapi kami ada karena perkataan-Mu. Sungguh Engkau berharga dan mulia dalam pandangan. Itulah firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sungguh besar kasih-Mu bagi kami. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagi kami Tuhan. Di atas kayu salib Engkau sudah selesai menanggung segala kutuk. Haleluya, kemiskinan, penyakit, kebodohan, semua sudah selesai di atas kayu salib. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian bagi-Mu. Haleluya.
Serahkan pada hambanya. Kita berdoa. Sungguh indah kasih-Mu Bapa dalam hidup kami, sehingga pada sore hari ini ketika kami merasakan keindahan sukacita yang Tuhan berikan untuk boleh kami nikmati, kami boleh bersama-sama sesaat untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami sudah memuji Engkau, biarlah pujian kami menyenangkan hati Tuhan, sehingga ketika Tuhan senang akan puji-pujian kami, maka firman Tuhan juga boleh menyenangkan hati kami untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sejenak untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Shalom. Kedengaran suara saya Pak Pendeta? Bagus, kedengaran. mantap. Baik. Firman Tuhan yang menyapa kita pada sore hari ini dan malam hari ini di Pak Timi. Kita baca dari 1 Samuel 2 ayat 10 saja, walaupun dari ayat 1 sampai 10 itu berkaitan. Tapi untuk mempersingkat waktu supaya Pak Timi nanti tidak ketiduran, saya akan baca ayat 10 saja. Baik, demikian pembacaan firman Tuhan. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Sampai semikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagialah yang orang yang merenungkan firman Tuhan. Bagaimana Hana di dalam sebelumnya, di dalam pasal 1, adalah menjadi orang yang sangat tersiksa hidupnya, baik jasmani maupun rohani. Ketika dia ditutup oleh Tuhan kandungannya, sehingga dia tidak melahirkan seorang anak pun. Sehingga bagaimana Elkana lebih mengasihi Penina daripada dia, istri pertamanya. Ya. Dan kemudian karena Hana tidak mempunyai seorang anak pun, sehingga Elkana pun seolah-olah pilih kasih, kurang menyayangi, atau boleh dikatakan bahwa Hana ini juga adalah kurang kasih sayang dari Elkana karena dia tidak memiliki atau memberikan seorang anak pun kepada Elkana. Maka dari masa susahnya itu, ketika hari-hari hidupnya dipenuhi dengan penderitaan, karena Penina itu hari demi hari menindas dia, mengejek, menghina, bahkan merendahkan dia karena tidak mempunyai anak. Maka oleh karena kesusahannya, dia pergi ke rumah Tuhan, dia berdoa, bahkan sampai dikira dia mabuk oleh sang nabi. Iya. Tapi apa dikatakan oleh Hana, aku ini bukan seorang dursila, tapi aku karena susahku, aku datang kepada Tuhan untuk bermohon belas kasih-Nya. Maka pada tahun berikutnya, mereka dikaruniai seorang anak. Dan sama seperti janji Hana, bahwa dia akan mempersembahkan anaknya itu kepada Allah. Dan itulah yang terjadi di pasal 1, sehingga karena Tuhan memberikan seorang anak kepada dia, maka judul kita pada hari ini adalah puji-pujian Hana. Dari duka berubah menjadi suka, dari menderita menjadi sukacita. Maka saya berikan judulnya kepada kita bahwa melalui tema ini, di manakah keberadaanmu saat ini?
Keberadaan kita saat ini apakah di masa duka apa suka? Kita saat ini apakah berada di dalam situasi duka, suka, berduka, atau bersuka cita? Di dalam puji-pujian atau penderitaan? Maka biarlah kita yang menjawab, tentunya seiring dengan perjalanan hidup, seiring dengan iman yang kita miliki, di manakah keberadaanmu saat ini? Dan tentunya kita tidak perlu hubungan kami dengan keluarga lain sangat susah untuk diceritakan, tidak perlu. Tetapi mari lewat renungan pada sore hari ini, bagaimana kita tentunya menempatkan diri kita di mana kita sesungguhnya. Atau boleh lagi dikatakan kalau di dalam nats kita di ayat 10, apakah kita ini di antara ataupun di dalam pemuja Tuhan atau penghujat Tuhan? Apakah kita berada sekarang di dalam menyenangkan Tuhan atau mendukakan Tuhan? Apakah kita menjadi musuh Tuhan atau sahabat Tuhan? Makanya tema, di manakah keberadaanmu saat ini? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita misalnya baca tadi di dalam teks kita, orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Maka di mana posisi kita? Apakah kita sudah siap untuk dihancurkan Tuhan? Kalau kita berada di antara ataupun di dalam musuh Tuhan, maka kita harus siap untuk dihancurkan. Ya. Dikatakan di dalam ayat 10b, atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Tidak ada tempat persembunyian kita, Bapak Ibu. Kemanapun kita pergi, tidak sanggup kita untuk bersembunyi dari wajah Tuhan. Apabila kita menjadi musuhnya untuk siap dihancurkan. Kalau sudah dikatakan atas mereka ia mengguntur di langit, Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya, maka kemanapun kita tak bisa lari. Kalau sudah dipandang dari langit, kemana kita bersembunyi? Tidak ada satupun yang dapat menyelubungi ataupun menutupi kita. Apalagi untuk membela kita. Maka siapa yang menghakimi? Allah akan menghakimi, Allah yang akan menghancurkan kita ketika kita berada di pihak lawannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Beranikah kita melawan Tuhan? Apakah kita diciptakan untuk menjadi musuh Tuhan? Apakah kita diciptakan untuk menjadi penghujat Tuhan? Apakah kita diciptakan ataupun dipanggil atau diberikan kesempatan hidup untuk menjadi orang-orang yang berduka? Maka mari kita jawab dalam hati kita kepada Tuhan. Di mana keberadaanmu Bapak Ibu saat ini? Apakah kita bersedih? Apakah kita bersuka cita? Kalau tadi di sini Hana sudah berganti duka menjadi suka. Bagaimana dia selama ini tertekan karena tidak memiliki seorang anak pun. Tetapi ketika dia meminta kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan doanya. Tapi atas doanya yang terkabul itu dia ingat akan nazarnya kepada Tuhan. Bahwa aku akan mempersembahkan anakku ini kepadamu Tuhan seumur hidupnya. Maka suka-sukamulah dia. Hanya satu anaknya, tapi diberikan kepada Tuhan dan menyenangkan Tuhan. Banyak anak, tapi satu pun tak bisa menyenangkan Tuhan. Banyak anak, tetapi tidak menjadi milik Tuhan. Di mana kita berada saat ini, Bapak Ibu? Banyak anak, banyak rezeki, tapi rezeki yang di hadapan mata saja, yang dapat dipandang mata. Tetapi apakah itu berkenan kepada Tuhan? Mari kita tanya kepada Tuhan. Apakah yang kumiliki saat ini Tuhan menyenangkan engkau atau tidak? Apakah yang kumiliki saat ini Tuhan berkenan kepadamu atau tidak? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama adalah apakah kita berada di pihak orang yang berbantah dengan Tuhan?
Kalau iya, maka siap-siap untuk dihancurkan dan tidak ada tempat persembunyian. Dan tempat yang kedua adalah ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Apakah kita menjadi orang yang diurapi? Siapa yang mengurapi kita? Kalau kita menjadi orang yang diurapi berarti kita sama seperti Yesus. Orang yang diurapi. Kalau orang yang diurapi Allah adalah orang yang berkenan kepadanya, orang yang senantiasa tunduk akan apa yang diperintahkan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita berada dalam situasi ini? Tuhan, apapun kehendakmu, jadilah atasku. Maka aku bukan hanya sekedar menyanyikan suka-sukamu Tuhan, tapi aku siap untuk menjadi pelaku suka-sukamu Tuhan. Ya. Bagaimana kita untuk mengintrospeksi diri kita saat ini di hadapan Tuhan? Kalau kita misalnya melihat bagaimana di media sosial saat ini sangat mengerikan, tiada lagi yang tersembunyi. Suami istri ribut di rumah, medsos yang menjadi tempat curahan hatinya. Ya. Orang tua dengan anak yang tidak cocok, hubungan komunikasinya tidak baik, maka medsoslah tempat curahan hatinya. Segala sesuatu unak-unaknya dia tumpahkan di TikTok. Dia update status di Facebook. Kalau di WhatsApp mungkin masih bisa 24 jam terhapus. Tapi kalau di medsos atau katakanlah di dalam TikTok, itu akan tetap ada di sana selama belum kita hapus. Atau mungkin pun kalau sudah kita hapus pun masih ada di orang lain tersimpan. Kalaupun kita hapus dari Facebook, mungkin masih ada di orang lain yang sudah sempat membaca dan itu menjadi ingatannya. Oh, ternyata lu begitu ya. Beberapa hari yang lalu, katakanlah seminggu yang lalu, ada seorang ibu curhat di Facebook. Dia tidak suka kepada seorang pendeta. Padahal dulu saya begitu senang dengan orang yang berjubah hitam. Kalau kami di HKBP adalah orang yang berjubah hitam. Saya sangat bangga sehingga anak saya pun saya bercita-cita dan rindu supaya anak saya pun menjadi seorang pendeta. Karena ketika kami di HKBP kalau tidak punya jubah hitam maka tidak bisa naik ke mimbar Bapak Ibu. Maka dengan begitu dia curhat. Tapi setelah hari A, saya kecewa dengan hamba Tuhan. Saya sangat-sangat susah karena seorang hamba Tuhan. Tapi beberapa hari berikutnya, 3 hari dia curhat, hari keempat suaminya kecelakaan. Maka ketika kami membesuk, saya katakan, ingatkah Facebookmu beberapa hari yang lalu, Ibu? Engkau demikian kesal, kecewa kepada hamba Tuhan dan engkau menghakiminya melalui pacebookmu, saya bilang. Engkau mengeluarkan unek-unek kekecewaanmu kepada pendeta di Facebook. Walaupun sebenarnya saya tidak ingin menghakimi engkau bahwa karena statusmu itulah maka kecelakaan kepada Bapak ini. Tidak, saya bilang. Tetapi bolehlah merenung sedikit. Karena kami hamba Tuhan ini tidak ada hak orang lain untuk menghakimi kami. Karena kami adalah hamba Tuhan, maka biarlah Tuhan yang menghakiminya. Berikan kesempatan kepada Tuhan untuk menghakimi kami. Karena tugas pembalasan itu pun adalah milik Tuhan, saya bilang. Ya, tapi puji Tuhan kalau memang ini hukuman atas statusmu, puji Tuhan, Tuhan sudah hukumkan bagimu, saya bilang. Jangan sampai Tuhan catat nanti kelak ketika dia mati baru dihukum engkau, aku bilang. Kalau kau kecewa, bertobat, saya bilang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Demikian seramnya terkadang ketika kita update status kita sesuatu yang tidak baik di keluarga,
di hati kita, kita umbar keluar, kemudian di mana posisi kita? Menjadi orang yang kecewa? Kalau kekecewaan kita yang kita umbar keluar melalui media sosial, itu menjadi milik orang, Bapak Ibu. Tapi ketika puji-pujian kita, kita nyanyikan, kita kumandangkan, kita update, kita buat, kita posting keluar. Luar biasa, banyak orang yang mendoakan kita. Tetap semangat, Ibu. Luar biasa iman. Maka kembali kepada tema hari ini. Di mana keberadaan kita saat ini? Menjadi orang yang menghujatkah? Menjadi orang yang mengeluarkan unek-unek kekesalan kita kah, kekecewaan kita kepada orang, tetapi efeknya atau side efeknya adalah kepada Tuhan. Kita malas bertemu dengan manusia, apalagi malas untuk beribadah. Bagaimana kita? Kemana kita? Kemana arus yang kita ikuti? Kita ikutikah arus hati kita, ego kita, atau bagaimana? Maka dari sinilah kita kelihatan. Ketika kita menempatkan diri kita di mana kita berada, di sanalah ketahuan. Kita ini berada di pihak Tuhan atau di pihak dunia. Ketika kita menyenangkan Tuhan, oh terima kasih Tuhan. Ketika umurku aku yang tidak tahu berapa lama lagi ini. Aku mau menyenangkan Engkau. Aku mau mengurangi rasa unek-unek, rasa kesalku kepada orang lain, apalagi kepada Tuhan. Terkadang ketika susah ada di dalam hidup kita, sama seperti Hana ini, mungkin dia akan kecewa kepada Tuhan. Aku terus beribadah Tuhan, aku terus berdoa kepadamu. Tetapi kenapa maduku boleh memiliki anak, aku tidak? Bahkan engkau tutup kandunganku. Dia boleh komplain, bahkan dia boleh marah kepada Tuhan. Aku rajin beribadah. Tetapi mengapa? Mengapa dan mengapa? Nah, apa kita juga pernah merasakan demikian? Kita seolah-olah kitalah yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita terbaik dan hidup benar di depan saudara-saudara kita. Bahkan suami istri pun terkadang kita boleh membanggakan kebaikan kita, perbuatankulah lebih baik. Kalau tidak ada aku, siapakah engkau, kata istri kepada suaminya. Kemudian suami juga berkata demikian, kalau bukan suamimu ini, apa yang bisa kau perbuat? Orang tua juga kepada anak begitu, kalau tidak kusekolahkan kau mau jadi apa kau? Maka si anak juga boleh berkata, kalau Tuhan tidak berikan kami anakmu, kau mau jadi apa? Kau tidak jadi orang tua. Maka semuanya akan mengutarakan, melemparkan kebenarannya sendiri. Maka tidak ada penyelesaian. Tetapi kalau masing-masing menganggap yang lain penting, lebih utama, itu tuh kata firman Tuhan, hendaklah engkau masing-masing menganggap yang lain lebih utama dari dirimu sendiri. Bagaimana kita merasa orang lain, biarpun kita tahu bahwa yang kita lakukan itu lebih baik sedikit dari yang dia lakukan, kita katakan, oh terima kasih kalau bukan engkau. Siapakah aku ini, wahai baby, kan begitu. Kalau bukan engkau, aku ini tak berarti. Tanpamu, aku tak ada apa-apanya. Kita boleh saling merendah. Tapi kalau kita saling meninggi, sehingga kalau sudah dua-duanya tinggi jatuh, hancurlah dua-duanya. Tapi kalau dua-duanya merendah, sehingga pada titik paling rendah, mereka tahu dan bisa saling melihat, oh, engkau ternyata berharga bagiku. Dan aku pun berharga bagimu. Masing-masing saling mengakui. Masing-masing menghilangkan egonya. Maka di mana keberadaan kita saat ini? 1 Samuel 2 ayat 10 ini boleh membuat kita menentukan kita berada di mana. Apakah kita di tempat Hana yang memuji Tuhan karena begitu besar berkat Tuhan kepada dia. Tuhan mendengarkan doanya, menjawab doanya,
kemudian bukan karena Tuhan menjawab doanya, kemudian dia menyatakan dan menggenapi ataupun katakanlah melakukan nazarnya kepada Tuhan. Apa yang dia janjikan? Apakah kita pun hanya ajar pada saat ini kepada Tuhan, Tuhan kalau begini, kalau begini, kalau begini, maka aku akan begini. Dan kalau kita pernah bernazar sampai saat ini belum kita tepati, cepat laksanakan Bapak Ibu. Karena utang nazar itu sangat berat. Nazar kepada Tuhan sangat berat kalau tidak kita tepati. Waktu ini begitu cepat berlalu. Kalau sampai kita pernah bernazar sama seperti Hana, dia langsung lakukan, dia langsung katakanlah berikan. Dia langsung ingat begitu dia mengandung, melahirkan, dia sapi anaknya, baru langsung antar ke bait Allah. Tidak pakai tunggu. Bahkan dia tidak siap untuk tidak beribadah selama dia belum menyapih anaknya. Dia berkata kepada suaminya, nanti aku akan beribadah ketika aku sudah menyapi anakku dan akan membawa anakku ini untuk persembahkan kepada Tuhan. Apa kita pernah menunda-nunda nazar kita? Nanti aku akan begini, nanti aku akan begini. Nanti setelah ini aku akan berikan begini, setelah ini aku akan mempersembahkan begini, dan seterusnya, dan seterusnya. Namun satu pun tak pernah kita berikan. Tak pernah kita tepati. Maka sama seperti lagu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Kita tidak pernah berikan. Kita mulai berjanji kepada Tuhan. Maka apa kata lagu, kau yang memulai, kau juga yang mengakhiri. Kan begitu. Maka apa kata Rome Rama, terlalu. Janganlah menjadi orang-orang terlalu. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, untuk tidak berlama-lama ini mau menjadi kesaksian sebenarnya. Sharing kesaksian, bukan sharing pertanyaan yang mau saya berikan kepada kita. Kalau sharing pertanyaan, bagaimana kalau begini Pak Pendeta, bagaimana kalau begini? Woi. Tapi dengan tema kita, di mana keberadaanmu saat ini menjadi saksi bagi kita. Bagaimana kita menjadi saksi di hadapan Tuhan? Apa yang mau kita saksikan? Sama seperti misalnya Pak Timi lagi terus di luar negeri, jangan-jangan sampai lupa pulang. Sama seperti kemarin ketika PMD berulang tahun, kesaksian Pak Irwan Setiawan, saudaranya Pak Timi, saya cuma 3 bulan di Australia katanya. Di 3 bulan di Australia dia katakan cuma. Kita mau 3 hari saja pun di sana udah bangga luar biasa. Nih 3 bulan cuma. Maka saya ulangi. Apa Pak Irwan? Ya saya cuma 3 bulan di Australia. Tapi saya begini. Cuma saya bilang. Iya cuma. Maka semua orang berkata dan tertawa. 3 bulan cuma. Kan begitu. Nah, bagaimana juga dengan kita? Jangan pernah berkat Tuhan sebesar apapun itu, kita katakan cuma sekiankah belas kasih-Mu kepada aku Tuhan? Cuma sebeginikah kasih sayang-Mu kepada aku Tuhan? Cuma sebeginikah berkat-Mu kepada aku Tuhan? Akhirnya cuma, akhirnya ditutup, percumalah semua. Maka bagaimana Bapak Ibu kita mau memasuki ulang tahun yang keempat? Ya, saya menjadi orang yang paling berdosa sebenarnya di sini. Dulu saya begitu aktif. Ini pun sebenarnya saya mohon maaf. Saya kirim ke WA yang lain kepada pendeta Komingguan. Sebenarnya saya hari Selasa tidak bisa Pak Pendeta. Mungkin saya hari Minggu pulang Senin. Karena Sabtu kita bona tahun, Minggu ibadah, Senin ulang tahun PMD sampai malam. Mungkin saya pulang hari Selasa, nggak sempat terlampau mepet waktunya. Oh terima kasih Pak Pendeta, tinggal tunggu. Padahal maksud saya menunda jangan hari ini. Tapi ternyata pagi tadi mana temanya Pak Pendeta? Aduh, saya pikir. Akhirnya saya buru-buru kasih tema.
tema harian HKBP hari ini. Maksud saya janganlah dulu minggu ini atau bulan ini Pak Pendeta, bulan depan lah. Senin atau Selasa, karena hari Kamis itu kita ibadah tengah minggu lewat Zoom. Hari Rabu juga ibadah di gereja. Kemudian Jumat itu latihan paduan suara. Sabtu kita libur. Maka paling ada Senin Selasa, itu pun kalau hari Selasa tidak ada ibadah. Paling Senin. Begitu. Makanya saya susah untuk ikut sekarang ini. Tapi walaupun begitu, terima kasih kalau masih dilibatkan untuk memberitakan, menyampaikan renungan, sharing firman Tuhan. Saya tak dilupakan. Haleluya. Iya. Walaupun terkadang saya merasa melupakan, tapi saya tak pernah dilupakan. Bahkan diundang, datang Pak Pendeta hari Sabtu. Sudah di booking. Saya malu sebenarnya makannya Pak Pendeta. Udah di booking gratis, makannya banyak lagi. Kan? Nah, ini makanya sebenarnya saya menjadi orang-orang yang tidak tahu diri sebenarnya. Tapi apa boleh buatlah, itulah saya. Sebenarnya saya malu. Bukan hanya malu, malu-maluin kadang Bu Grace. Ya. Tapi ya itulah, mau bagaimana. Inilah saudara-saudaramu. Ya. Tadi ya sekali lagi terima kasih buat segala sesuatu, perhatian, ingatan kepada saya. Ya, sharing kita pada sore hari ini. Kita berada di mana posisi kita di hadapan Tuhan. Di mana posisi kita di hadapan saudara-saudara kita. Menyenangkan saudara kita kah? Di pihak saudara kita kah? Menjadi lawan saudara kita kah? Menjadi kawan saudara kita kah? Di mana kita? Ini yang mau kita saksikan pada hari ini. Saya tidak mau memperdebatkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Karena kalau firman Tuhan kita perdebatkan, Tuhan marah. Aku yang punya firman, kenapa kau debat-debat? Katanya kan. Tapi kalau kita sharing begini kesaksian, apa yang Ibu Grace rasakan, mari, aku memang begini, tapi luar biasa Tuhan. Tuhan begitu peduli kepada aku, Tuhan begitu baik, Tuhan begitu tetap memelihara hidupku. Oh, puji Tuhan. Tapi walau juga ada orang, aku sangat benci kepada si Anu. Dulu begitu baik dia, maka aku pun teramat baik kepada dia. Tetapi ketika aku tahu tabiat aslinya, mau muntah aku Pak Pendeta. Maka mari kita bersaksi Bapak Ibu untuk mengakhiri firman Tuhan ini. Bagaimana kita bersikap dalam hidup kita di hadapan Tuhan. Menyenangkan Tuhan. Menjengkelkan Tuhan. Mendukakan Tuhan. Mendustakan Tuhan gak kita? Mari semua ada jawabnya pada kita masing-masing. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa Surgawi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami senantiasa boleh menjadi berkat. Ketika kami sakit, kami boleh juga diberkati oleh Tuhan. Masa hidup kami Bapa di surga, biarlah kami memberkati. Dan ketika kami mati, kami boleh diberkati mendapat hidup yang kekal oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapak, berkati semua saudara-saudara hamba di PMD ini. Bapak Ibu terkasih, Tuhan berkati, berikan kesehatan senantiasa, peliharakan hidupnya, usahanya, apapun pekerjaan dia kerjakan, berkati Bapa di surga. Hingga hari demi hari, dia tetap berada di bawah tangan kasih Tuhan. Tidak jauh daripada kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama. Kami bersyukur dan siap menjadi saksi bagi Tuhan. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan dan kerinduan hatimu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersyukur. Amin.
Kembali kepada Pak Pendeta Komingguan. Tuhan Yesus berkati. Ya, terima kasih untuk hambanya, Pendeta Lukman Manik, yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Temanya hari ini bagus ya. Di manakah saat ini ya, posisi kita ini ada di mana? Apakah ada di tempat yang benar atau di tempat yang salah ya? Kita harus waspada diri ya, harus menyadari ya. Kalau kita sudah dikatakan 2 Korintus 5 ayat 17, kita ini adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, dan yang baru sudah datang, itu harus kita pegang seumur hidup kita. Amin. Kita jadi ciptaan baru ya. Setiap hari ada perubahan, setiap hari ada hal yang positif ya. Seperti tadi dikatakan oleh hambanya ya, menjadi berkat ya. Kemanapun kita pergi ya, berteman ya, saling bisa berbagi kasih Tuhan ya, dan juga saling memperhatikan, saling tolong menolong. Terlebih lagi ulangan 6 ayat 5 ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang harus kita pegang dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya. Amin. Ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan ya karena problem, mungkin eh, rasanya Tuhan lama sekali datang pertolongan ya, sakit tidak sembuh-sembuh ya, ada masalah belum selesai, ada lagi masalah ya, itu kita harus hadapi karena ada satu pujian ya, bersama Yesus kita lakukan perkara yang besar ya, bersama Yesus tidak ada yang sukar. Amin ya. Jangan lupa ya teman-teman yang sudah mendaftar ikut hadir di ulang tahun Family Ministry yang keempat di hari Sabtu jam 12 sampai jam 3 sore. Yang datang duluan nanti jam 12 siang boleh makan dulu ya. Sudah disiapkan ya. Jam 1 kita akan mulai karena menjaga teman-teman kita yang terlambat ya. Kita juga akan dilayani oleh Pendeta Dodi Menat ya, yang akan menyampaikan isi hati Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Dan juga kita akan dihibur oleh Pendeta Lipat, memain musik keyboardnya, dan juga WL-nya Bu Ipon Grace, istri dari Pendeta Lipat. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih untuk Pendeta Lukman Manik yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus pakai terus pelayanan Pendeta Lukman Manik menjadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Istri juga ketiga anaknya semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Amin. Jangan lupa hadir Pendeta Lukman Manik. Lebih baik terlambat datang daripada tidak hadir. Buat teman-teman semua ya, Tuhan berkati. Silakan Bu Ria Baru satu pujian sebelum kita doa syafaat. Tuhan Yesus memberkati. Besok ibadah Family Ministry yang melayani Bapak Nicholas Liang ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanmu. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ya, silakan siapa yang doa syafaat. Kalau tidak ada, Bu Grace silakan Bu Grace Mahir.
untuk doa syafaat. Ada yang tugas nggak, Pak? Ya, silakan Bu Grace. Mungkin tidak hadir nih yang doa syafaat. Ya, kita berdoa. Bapa, sungguh kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Engkau Tuhan yang peduli kepada kami. Kami bersyukur Tuhan, seringkali justru kami lalai. Tapi Engkau Tuhan Maha Setia. Senantiasa Engkau persatukan, Engkau ingatkan kami. Di sini family ministry ada firman, ada makanan bagi roh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersama-sama dengan family ministry. Terima kasih Tuhan, keluarga besar kami Tuhan. Kau peduli, kau perhatikan apa yang menjadi kebutuhan kami. Engkaulah terutama buat kami Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau melihat setiap hati yang hadir pada sore hari ini Tuhan. Kami haus Tuhan, kami rindu Tuhan untuk menjadi berkat Tuhan dimanapun kami ada. Firman pada sore hari ini menegur setiap kami Tuhan Yesus. Di manakah kami berada? Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Tidak mudah tetapi dengan penyerahan kepada hidup kami kepadamu Tuhan. Kuasa roh-Mu akan memampukan kami untuk kami boleh menyenangkan hati-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Mampukan kami untuk kami boleh melihat di manakah keberadaan kami pada sore hari ini, Tuhan Yesus. Pada saat-saat ini, kami mau Tuhan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu Tuhan. Pendeta Manik yang sudah menjadi saluran berkat buat kami Tuhan Yesus. Kami serahkan kehidupannya ke dalam tangan-Mu, pelayanannya, baik bagi jiwa-jiwa maupun bagi keluarga Tuhan. Engkau berkati Tuhan hamba-Mu ini. Engkau yang memilih, bukan karena dia mau atau dia mampu sebagai seorang hamba. Tapi Tuhan Yesus memilih dia. Boleh menjadi kepanjangan tangan Tuhan bagi banyak-banyak jiwa. Oleh sebab itu kami serahkan hamba-Mu ini ke dalam tangan-Mu. Bertanggung jawablah Tuhan atas segala keperluan dari hamba-Mu ini. Bersama dengan jiwa-jiwa yang ada, jemaat maupun keluarga Tuhan. Kami serahkan Bapak Lukman Manik ini ke dalam tangan-Mu. Pendeta ini Tuhan, Engkau yang pilih. Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupannya. Kami serahkan setiap langkah hidupnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu bagi Pak Pendeta Lukman Manik ini Tuhan. Jangan kehendaknya, tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih, kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Komingguan yang sudah menjadi juga gembala buat kami, Pak Hendra Winata, Tuhan Yesus, mereka begitu setia bagi kami. Juga bukan karena mereka mau setia, tapi Tuhan Yesus meletakkan kesetiaan itu dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka mengawal kami, keluarga besar, family ministry. Boleh ada selama 4 tahun. Tuhan, bukan karena kami gagah. Bukan karena kami kuat, bukan karena kami mau Tuhan. Tapi kehendak-Mu yang membuat kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Di sini kami saling mendoakan, kami saling, oh Tuhan, menguatkan, bahkan menegur jika perlu Tuhan. Terima kasih supaya kami bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Pengenalan Tuhan lebih dekat lagi. Karena firman mengatakan manusia binasa karena kurang pengetahuan akan Allah. Oleh sebab itu kami diajar di tempat ini Tuhan. Lebih mengenal Engkau lagi Tuhan Yesus. Lebih lagi ditegur Tuhan ketika kami salah dalam melangkah. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan Bapak Gembala Komingguan maupun Pak Hendra Winata ke dalam tangan-Mu. Tuhan berkati, Engkau juga yang memilih mereka, Engkau juga yang menguatkan mereka. Berikan kesabaran,
dalam menggembalakan kami Tuhan di family ministry ini Tuhan Yesus. Keluar dan masuk Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau ada bersama dengan Pak Pendeta Komingguan, Pak Hendra Winata, sehingga mereka boleh tetap bersabar dan mendoakan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kami keluarga besar family ministry Tuhan. Kami boleh berkumpul senantiasa pada sore hari ini, sore hari, bahkan setiap hari Tuhan Yesus. Dan kami boleh menerima firman-Mu. Inilah yang memberi kami sukacita Tuhan Yesus. Dalam family ministry, Tuhan jadikan setiap bapak-bapak menjadi imam di tengah-tengah keluarganya. Maupun ibu-ibu, para wanita menjadi tiang doa di dalam keluarga. Engkau kuatkan kami semua Tuhan. Agar seperti Tuhan setia kepada kami. Kami pun mau Tuhan. Sampai akhir hidup kami boleh setia. Mengiring Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Memuliakan nama-Mu. Hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan. Bagi pemimpin-pemimpin kami, bangsa kami, Indonesia Tuhan. Berikan Tuhan pertobatan bagi bangsa kami. Berikan roh takut akan Tuhan bagi pemimpin-pemimpin kami. Sehingga Indonesia boleh dimenangkan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami bangga kami punya Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun Tuhan yang mampu mengatakan bahwa aku pergi untuk menyediakan tempat bagimu. Kami percaya Tuhan, kami klaim bahwa kami punya tempat karena Tuhan Yesus menyediakan bagi kami. Terima kasih Bapak. Berkatilah mereka yang tidak sempat hadir pada sore hari ini. Bahkan yang mungkin ada bermasalah, Tuhan jawaban buat kami. Yang sakit juga Tuhan sembuhkan. Kami percaya Tuhan, berikan hati kerinduan untuk senantiasa mencari Tuhan terlebih dulu dalam hidup ini. Maka segalanya akan ditambahkan. Berkatakan mengejar kami ketika kami mencari Tuhan di depan Tuhan. Kami percaya itu. Pegang tangan kami dan jangan pernah lepaskan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Jadilah dalam kehidupan kami kehendak-Mu dan mampukan kami menjadi pelaku firman. Terpujilah Kristus Yesus Tuhan kami dari kekal hingga kekal. Dan berkatilah segala rencana kami Tuhan dalam hari ulang tahun family ministry. Tuhan berikan agar kelancaran boleh terjadi atas kami semua. Dan kami berkumpul bersuka cita karena pemeliharaan-Mu 4 tahun bukan waktu yang singkat Tuhan. Engkau bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Kristus. Haleluya. Glory haleluya. Saya serahkan pada Pak Komingwan. Ya, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku. Kepadamulah hatiku semua percaya. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Bapak Ibu diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati di tahun 2025, Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, semua dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Bahkan yang sakit, malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan secara ajaib. Kami juga berdoa untuk istri dari Pendeta Hairul Gultom, Bu Lusce, yang besok akan operasi tulang punggungnya. Tuhan berkati, biar operasinya dapat berjalan lancar dan sembuh dengan sempurna. Kiranya juga Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, khususnya di dalam bekerja, apapun yang dilakukan tangan kami, khususnya di dalam bekerja selalu dibuatnya berhasil dan beruntung di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan juga kiranya Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu di dalam pelayanan menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan.
Perkenanan Tuhan Yesus selalu ada. Hati Tuhan Yesus disenangkan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai. Menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati. Sama-sama kita setuju, katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Bu Biona, masih adakah untuk Ya, memandu bincang-bincang? shalom semuanya. Iya, Makasih Bu Biona. ya sama-sama Pak Koming. Tuhan berkati. Kedengaran ya Amin. suaranya Tuhan ya? berkati. Bagus, bagus Bu Biona. Ya, puji Tuhan. Ya, ya shalom semuanya. Sekarang kita masuk dalam bincang-bincang. Pastinya kita semua tadi sudah mendengarkannya firman Tuhan yang luar biasa karena